Shalom Sobat WB yang dikasihi di dalam Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak, hari Kamis, tanggal 7 November 2024 berjudul Mengakui dan Menaati. Firman Tuhan diambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 1-5 dan Roma pasal 10 ayat 8. Markus pasal 6 ayat 1-5 dan Roma pasal 10 ayat 8. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berkuasa, berkatilah setiap dari hati kami untuk mempersiapkan kami membaca kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kitab Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, Mengapa mereka menolak Yesus? Dan apa upah orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan? Sobat WB, Penerimaan kita terhadap seseorang sangat tergantung bagaimana kita memandang dan mengenal orang tersebut. Inti dari bacaan ayat hari ini ada di dalam ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Orang yang ada di sekitar hidup Yesus, ada yang memilih untuk percaya dan mendengarkan Yesus, namun ada pula yang mempertanyakan, bahkan menolaknya. Mereka mengenal Yesus sebatas anak tukang kayu, anak Yusuf dan Maria. Mereka mengenalnya sebatas apa yang mereka ketahui, secara apa yang terlihat. Kita juga dapat terjebak dalam hal yang sama dalam memandang Yesus. Apakah dia adalah Tuhan dan penguasa hidup kita, atau hanya sekedar nama yang jadi simbol kekristenan tanpa mengalami kasih dan kuasanya? Inilah yang membuat kita sulit untuk taat melakukan perintahnya, karena sesungguhnya kita tidak mempercayainya, sehingga kita pun pada akhirnya memilih untuk tidak melakukan apa yang dikatakannya. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8.
Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Ya Allah yang Bapa yang berkuasa dan bertahta, kami mengucap syukur kalau kami boleh percaya itu adalah karena kasih anugerah-Mu. Dan kami juga mengucap syukur kalau kami mengalami pertumbuhan iman, itu juga karena kasih anugerah-Mu. Kami mau Tuhan agar firman itu dekat di pikiran kami, hati kami, dan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketaatan sepenuh hati dimulai dari menerima dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya penguasa hidup ini.